Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak? Oke, pada kali ini kita pertama kali pertemuan di kelas biologi kelas 10 ya. Sebelumnya kan kalian kelas 9, sekarang kelas 9 SMP ya. Sekarang sudah memasuki kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA. Nah, dimana SMP dan SMA itu berbeda, jadi kalian mengalami proses peralihan ya atau beradaptasi. Jadi sebelum memasuki materi, kita baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya mulai dari ibu atau mulai dari kalian nih? Udah bayar ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Andi Salsabila Noka. Di sini ngajar pelajaran atau pelajaran biologi kelas 10. Jadi satu semester ke depan kita akan bertemu di mata pelajaran biologi. Ada yang ditanyakan lagi mengenai perkenalan? Cukup ya. Sekarang kita absen untuk kalian. Yang pertama, Kelila Naomi Adira. Situ aja, apa? Panggilannya siapa? Naomi. Oke, yang kedua, Nadia Mahamidah. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahamidah, alamat rumah 92, hobi saya baca novel. Panggilannya siapa? Oke, ya. Selanjutnya kita langsung materi aja atau gimana? Ini yang pertama kita ya belajar ruang lingkup biologi. Ada yang sudah tahu apa itu biologi? Ya, kita langsung. Yang pertama yaitu pengertian biologi. Pengertian biologinya ada dua ya, dua kata. Yang pertama bios. Bios itu artinya hidup. Yang kedua logos, itu artinya pengetahuan. Jadi biologi ini adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi biologi ini ilmu yang mempelajari tentang kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya manusia saja, tapi ada hewan, tumbuhan, dan yang hidup. Terus biologi ini termasuk dalam ilmu sains. Nah, sains itu sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari alam apa adanya. Kemudian ciri-ciri ilmu pengetahuan alam atau sains termasuk biologi yaitu yang pertama, objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. Yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Kemudian yang ketiga, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Dan yang keempat, berupa hasil berupa hukum-hukum yang dimanapun diberlakukan. Yang kelima, hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektif. Nah, tadi itu sudah mempelajari biologi, yang selanjutnya yaitu cabang-cabang biologi. Nah, biologi ini memiliki cabang-cabang ilmu ya. Yang pertama itu anatomi. Anatomi ini dia mempelajari bidang itu tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Selanjutnya bakteriologi itu tentang bakteri.
Kemudian bioteknologi ini tentang pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia. Kemudian botani tentang dunia tumbuhan. Ekologi tentang hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Embriologi tentang perkembangan embrio. Kemudian entomologi tentang serangga. Dan evolusi itu tentang perubahan organisme dalam waktu yang sangat lama. Ada fisiologi tentang kefalaan tubuh dan proses kegiatan yang ada dalam tubuh organisme. Kemudian ada genetika, ada histologi, ada elitologi, ada herpetologi dan etiologi. Nah, ini ada lagi ya cabang-cabang biologinya, yaitu bisa dilihat ada mikrobiologi, ada mikologi, ada morfologi, odontologi, ornitologi, parasitologi, sitologi, taksonomi, virologi, dan zoologi. Dan di situ udah ada bidang kajiannya ini, dia semua cabang biologi ini memiliki kajian-kajian sendiri. Selanjutnya cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Nah, ini biokimia ini proses kimia dalam sistem kehidupan. Kemudian ada biofisika, ada bioteknologi, ada paleontologi, dan biomedi. Nah, kan pada program IPA ini kita mempelajari ada kimia, fisika, nah di sini juga biologi juga mempelajari, tapi di depannya kalimat itu ada bio. Jadi biokimia ini mempelajari proses kimia dalam sistem kehidupan. Kemudian biofisika mempelajari proses fisika dalam sistem kehidupan. Kemudian bioteknologi mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup. Kemudian paleontologi perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Selanjutnya biomedik itu ilmu yang mempelajari tentang gizi. Kemudian ini ada yang tadi sudah biologi molekuler, kemudian biokimia dan genetika ini termasuk molekuler. Kemudian sitologi ini dia bagiannya di sel. Kemudian histologi jaringan. Organologi ini dia masuk ke organ-organ. Kemudian biologi perkembangan ini individu. Biogeografi gen dan populasi ini masuknya ke bagian populasi. Kemudian ekologi, biologi laut itu masuk ke ekosistem, dan biologi tropis ini masuk ke bioma. Nah, ternyata biologi ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat biologi ini ada di bidang pertanian, kemudian bidang industri pangan, bidang kesehatan, dan bidang peternakan. Kita lihat ya satu-satu. Nah, ini pada bidang pertanian ini, yang pertama biologi ini manfaatnya penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Jadi ahli-ahli biologi ini mereka membuat bibit-bibit unggul, kemudian dapat dari bibit unggul tersebut itu dapat meningkatkan produksi pertanian. Dan yang kedua ini melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang
mampu menghasilkan insektisida sendiri seperti apel, pir, kol, brokoli, dan kentang, serta buah-buahan tanpa biji. Buah-buahannya itu seperti semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. Kemudian yang ketiga, melalui teknik kultur, jaringan tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat, seperti kelapa, sawit, anggrek, pisang, dan wortel. Kemudian pada bidang industri makanan, ini pemanfaatannya beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya seperti nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur. Nah, pada bidang industri ini contoh-contoh dari bidang ini nih, mereka bisa tahan lama atau awet itu karena ada mikroorganismenya. Kemudian pada bidang kesehatan, nah pada bidang kesehatan ini ditemukan metode transplantasi atau pencangkupan organ bagian seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Kemudian dengan dipelajarinya berbagai macam virus atau virologi membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Kemudian yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung. Nah, bayi tabung ini membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. Kemudian mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Kemudian pada bidang pertanian, oke, selanjutnya ada bidang peternakan. Nah, ini pada bidang peternakan ini yang pertama, hewan ditemukan teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Yang kedua, teknik fertilisasi in vitro, yaitu embrio ternak yang unggul dihasilkan dari luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius, kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama, dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul. Jadi pada bidang peternakan ini, hewan-hewan yang biasa saja atau yang tidak unggul ini akan disuntikan oleh yang unggul-unggul itu tadi. Jadi mereka tuh kayak kawin suntik gitu. Kalian sudah tahu ya, hewan-hewan itu pada dikawin suntikan oleh peternak-peternakan hewan tersebut. Kemudian ada bahaya biologi. Ternyata biologi itu selain ada manfaatnya, ternyata juga ada bahayanya juga. Yang pertama yaitu senjata biologi atau pembuatan mikroorganisme yang senjata diciptakan untuk kepentingan tertentu. Kemudian yang kedua, cloning. Cloning itu dianggap sebagai intervensi karya Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bermoral. Kemudian yang ketiga, transgenik, yaitu jika tidak dilakukan pengkajian secara benar tidak dapat bahaya bagi manusia. Kemudian yang keempat, proyek genom manusia. Ini akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Yang kelima yaitu populasi genetika, maksudnya suatu organisme yang mengalami mutasi ke suatu lingkungan. Nah, selanjutnya itu kerja ilmiah. Kan tadi kita sudah mengkaji tentang biologi ya, ruang lingkup biologi. Nah, sekarang kita ini mengkaji tentang kerja ilmiah.
Nah, di dalam mengkaji suatu ilmiah itu, yang pertama itu kita harus merumuskan masalah. Jadi kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu, kemudian observasi data. Nah, jadi dari rumusan masalah tersebut kita bakal tahu nih apa itu nanti masalahnya apa yang timbul, kemudian kita dapat mengobservasikan data, kemudian dari observasi data tersebut kita mendapatkan hipotesis, kemudian kita melakukan eksperimen, kemudian menganalisis data, dan yang terakhir ini kita menyimpulkan dari masalah tersebut ini. Kita tadi kan punya masalah, jadi kita simpulin semua. Nah, ini ada sikap ilmiah. Nah, yang pertama ini sikap ilmiahnya yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, yang kedua jujur, yang ketiga objektif, yang keempat berpikir secara terbuka memiliki kepedulian, yang kelima teliti, yang keenam tekun, dan yang ketujuh berani dan santun. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ruang lingkup biologi ya. Ini Ibu ada videonya untuk memperjelas materi yang tadi Ibu sampaikan. Kalian melihat video ini, kemudian nanti kalian menulis ya apa saja yang kalian dapat dari materi ruang lingkup biologi yang sudah Ibu jelaskan.
yang bernama entomologi. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nah, itu beberapa contoh entomologi. Kenapa cenderung morfologi? Kita bisa bagi berdasarkan struktur. Kemudian yang ketiga, ada yang masuk morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur luar makhluk fungsi tubuh atau faal ya di sini. Dan yang kelima, ada yang bernama anatomi. Kalau anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh. Nah, sering kita juga bingung nih, Kak, bedanya antara morfologi dengan anatomi itu apa? Kalau morfologi dari pengertiannya saya sudah struktur luar. Contoh, misalkan kera berkaki 4 atau rambutnya lurus. Nah, itu berarti secara morfologi. Sedangkan anatomi sudah dari bagian tubuh secara lengkap. Misalkan jari tangan ada 5 dan sebagainya. Itu perbedaan antara morfologi dan anatomi. Pada tanyakan? Nah, itu adalah salah satu dari cabang ilmu biologi dan masih banyak lagi cabang-cabang yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke manfaat dari belajar mengenai biologi. Kakak hapus dulu ya. Sekarang manfaat untuk dari mempelajari biologi itu sendiri apa, Kak? Untuk diri sendiri aja, ketika kita belajar biologi, kita tahu bahwa kita tuh ciptaan Tuhan, dan sehingga kita bisa lebih mengetahui tentang diri kita sendiri, dan kita bisa untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu yang terpenting. Jadi yang pertama, lebih mengenal
Kita lihat dari huruf pertama dulu. M-nya di sini adalah untuk merumuskan masalah. Kemudian O adalah observasi. H itu adalah untuk hipotesis. E ini adalah eksperimen. Melakukan rumusan masalah ini menemukan, oh pertanyaannya seperti ini Kak. Kita bisa menyusun langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua itu adalah O. O-nya adalah untuk observasi. Observasi di sini adalah seperti kita melihat atau kajian pustaka. Kita mengumpulkan data-data ataupun mengumpulkan fakta yang ada. Mengumpulkan atau boleh mengkaji dari literatur yang dapat menunjang percobaan kalian. Kemudian yang ketiga itu adalah H. H di sini adalah hipotesis. Yang keempat adalah eksperimen atau dia itu adalah percobaan. Oke, kita akan melakukan percobaan. Berarti apa saja yang harus dilalui langkah-langkahnya? Seperti kita akan menentukan metode, dan yang terpenting kita harus melalui dulu yang namanya penentuan variabel. Variabel di sini ada berapa macam Kak? Ada 3 macam. Pemberian pupuk terhadap tinggi tanaman. Yang mana jadikan sebagai output? Ya, tinggi tanaman. Berarti apa yang akan kita tuju atau apa tujuan kita dari melakukan penelitian ini? Dia adalah tinggi tanaman. Materi mengenai ruang lingkup biologi dari Ibu, dan tadi sudah
sudah ditayangkan video-videonya ya. Ini mau ikut biologi tadi kan ada pengertian biologinya, terusan pemanfaatan bidang-bidang biologinya, kemudian ada juga cara kerja ilmiah. Nah, sekarang Ibu minta kalian merangkum apa saja yang sudah kalian dapat selama pembelajaran pada materi ruang lingkup biologi ini. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian menjelaskan gimana nanti tentang ruang lingkup biologi tersebut. Oke, Ibu panggil ya. Coba Naomi tolong jelaskan apa saja tadi yang sudah didapat selama pembelajaran. Saya Bu. Ya. Pengertian biologi. Bios hidup, logos pengetahuan. Jadi biologi artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Kemudian ada pula cabang ilmu biologi. 1. Anatomi, mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. 2. Bioteknologi, mempelajari tentang pemanfaatan organisme. 3. Evolusi, mempelajari tentang organisme dalam waktu yang lama. 4. Genetika, mempelajari tentang proses penurunan sifat pada organisme. 5. Virologi, mempelajari tentang virus. Kemudian ada manfaat biologi. 1. Pada bidang pertanian. 2. Pada bidang industri makanan. 3. Pada bidang kesehatan, contohnya pembuatan vaksin. 4. Pada bidang peternakan, contohnya kawin suntik. Pada cara kerja ilmiah memiliki beberapa sikap. 1. Rasa ingin tahu. 2. Jujur. 3. Objektif. 4. Teliti. 5. Tekun. 6. Berani dan santun. Terima kasih. Oke, selanjutnya Nadia, coba tolong jelaskan apa yang sudah kamu dapat selama pembelajaran ruang lingkup biologi. Jadi yang sudah saya dapat selama pembelajaran ini adalah pengertian biologi, yaitu bios atau hidup, logos atau pengetahuan. Jadi biologi artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau makhluk hidup. Kemudian ada pula cabang ilmu biologi. Yang pertama anatomi, mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. 2. Bioteknologi, mempelajari tentang pemanfaatan organisme. 3. Evolusi, mempelajari tentang organisme dalam waktu yang lama. 4. Genetika, mempelajari tentang proses penurunan sifat pada organisme. 5. Virologi, mempelajari tentang virus. Kemudian ada manfaat biologi. Yang pertama pada bidang pertanian, bidang industri makanan, bidang kesehatan, contohnya pembuatan vaksin, bidang peternakan, contohnya kawin suntik. Pada cara kerja ilmiah memiliki beberapa sikap. Yang pertama rasa ingin tahu. 2. Jujur. 3. Objektif. 4. Teliti. 5. Tekun. 6. Berani dan santun. Kemudian ada bahaya biologi. Yang pertama senjata biologi, yaitu pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. Yang kedua cloning, dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Yang ketiga ada transgenik, jika tidak dilakukan pengkajian secara benar dapat berbahaya bagi manusia. Yang keempat proyek genom manusia, akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Yang terakhir ada polusi genetika, maksudnya suatu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai ruang lingkup biologi. Cukup mudah. Pada sudah paham semua ya? Baik. Ini kan masih awal pertemuan. Untuk yang selanjutnya bisa juga dibaca-baca lagi ya buku LKS-nya atau buku cetaknya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.